Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan kita selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan perkuliahan pada kesempatan kali ini, insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya adalah Muhammad Rifai diberi tugas untuk kemudian mendampingi para mahasiswa semuanya dalam mempelajari manajemen pesantren yang ini difokuskan kepada konsentrasi manajemen pendidikan Islam. Baik, berkaitan dengan perkuliahan kita ke depan, saya sebagai dosen akan memberikan penjelasan singkat dalam video ini berkaitan dengan silabus. Silabus itu berkaitan juga dengan apa yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Bahwa manajemen pesantren merupakan suatu keahlian yang harus diambil oleh para mahasiswa agar mahasiswa kemudian bisa dapat mengelola lembaga pendidikan Islam terutama pondok pesantren agar dikelola secara efektif dan efisien untuk memajukan, mengembangkan, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini diberikan, maka kemudian menjadi sangat penting. Harapannya adalah agar mahasiswa bisa mengetahui, menguasai bagaimana mengelola pondok pesantren secara efektif dan efisien tadi. Adapun kemudian kompetensi daripada mata kuliah yang akan kita pelajari ini antara lain adalah bahwa bahwasanya mahasiswa nanti diharapkan memahami tema-tema pada mata kuliah manajemen pondok pesantren ini dengan beberapa indikator. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian manajemen pondok pesantren, kemudian dapat mengidentifikasi problematika yang ada di pondok pesantren serta mencari solusi bagaimana memecahkan permasalahan itu. Terus kemudian yang terakhir adalah tentu para mahasiswa dapat mempraktekkan bagaimana pemecahan masalah itu diterapkan di lapangan nanti. Itu yang menjadi tujuan penting nanti mahasiswa manajemen pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Kemudian berkaitan dengan pembahasan dalam perkuliahan kita nanti ke depan. Jadi yang pertama yang akan datang kita akan mempelajari pengertian daripada manajemen pondok pesantren itu. Saya minta tolong kepada ketua kelas nanti untuk membagi tugas ini sehingga setiap individu dari para mahasiswa mengerjakan tugas ini sehingga merasakan bagaimana kemudian memanage, mengelola pondok pesantren itu. Sehingga dia nanti mengerjakan tugasnya langsung kemudian juga mengupload kepada aplikasi e-learning yang disiapkan oleh Universitas Nurul Jadid itu. Pertemuan yang ketiga kita akan membahas dasar-dasar manajemen pondok pesantren. Kemudian yang pertemuan keempat ada manajemen perumusan visi, misi, tujuan, rencana strategik pondok pesantren, dan kemudian bagaimana standar operating procedure-nya yang ada pada pondok pesantren secara ideal. Nah, pada tahap ini kita berharap tidak hanya yang bertugas kemudian mengupload, tapi saya harap setiap mahasiswa ini adalah tugas mengidentifikasi visi, misi, tujuan, dan lain sebagainya tadi yang disebutkan dari berbagai pondok pesantren yang ada. Pilih salah satunya, antum semuanya, para mahasiswa semuanya mengidentifikasi, menulis pada form yang insya Allah saya siapkan. Terus kemudian setelah mengisi nanti di-upload kembali ke aplikasi e-learning itu dan dikumpulkan pada saat itu juga gitu. Karena pertemuan kita hanya menggunakan moda daring ya, dengan memanfaatkan moda daring ini jadi tidak banyak tidak ada banyak tatap muka gitu kan. Kemudian tahap kelima kita akan membahas tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan pondok pesantren seperti biasa. Terus kemudian yang keenam manajemen kurikulum dan pembelajaran pondok pesantren.
bagaimana kurikulumnya pondok pesantren dan bagaimana pembelajaran yang ada di pondok pesantren, sehingga nanti ada layanan yang terbaik bagi para santrinya. Kemudian yang ketujuh, manajemen santri dan alumni pondok pesantren. Ini sangat penting, di mana pondok pesantren perlu untuk memanage para santrinya, memanage para alumninya, sehingga kemudian perkembangan pondok pesantren terus secara sirkulatif terus berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian pada tahap yang ke-8, pertemuan 8 adalah UTS. Para mahasiswa nanti menjawab soal-soal yang disiapkan oleh saya sebagai dosen pada laman e-learning Unuja, atau nanti secara fleksibel bisa di Google Form, tinggal memilih. Jadi pertanyaannya nanti multiple choice, tinggal memilih memilih satu dari beberapa jawaban yang sudah disediakan di pada Google Form atau e-learning tadi. Kemudian tahap ke-9, pada tahap ke-9, pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang manajemen perubahan. Pondok pesantren tentunya harus welcome, terbuka dengan perubahan yang ada. Kita tidak bisa kemudian stagnan berdiri pada apa yang sudah menjadi iktikad dari awal untuk tetap seperti itu, tidak. Tapi al-muhafadzah 'alal qadim as-salih wal ahdu bil jadidil aslah harus kemudian bisa diperhatikan juga oleh para pengelola pondok pesantren, karena memang zamannya sudah berubah karena perkembangan zaman yang seperti ini. Jadi intinya penyesuaian harus tetap, tapi tetap juga harus disesuaikan dengan syariat agama yang baik gitu. Pertemuan yang ke-10, para mahasiswa yang saya muliakan, nah kita akan membahas tentang manajemen konflik dan problem solving pada pondok pesantren. Nah, pada pertemuan ini nanti ada tugas lagi kepada setiap mahasiswa selain yang sudah bertugas untuk mengerjakan mengerjakan tugas ini, tapi ada tugas khusus kepada mahasiswa sebagaimana pada pertemuan yang keempat tadi, yaitu setiap mahasiswa mengidentifikasi permasalahan yang ada di pondok pesantren. Apa saja permasalahan yang ada di pondok pesantren, nanti ada formnya akan kami siapkan. Terus kemudian para mahasiswa menyusun atau mengidentifikasi pemecahan masalahnya. Apa kira-kira yang harus dilakukan ketika masalahnya seperti ini. Ini saya harapkan nanti bisa kalian banyak komunikasi, membaca, berdiskusi dengan berbagai pihak yang bisa memberikan ilmu yang banyak. Jadi tidak hanya dari saya saja sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pondok pesantren ini. Dan secara otomatis nanti setelah dikerjakan langsung kalian kumpulkan pada laman e-learning itu. Pertemuan yang ke-11 kita akan membahas sarana dan prasarana pondok pesantren harus bagaimana. Ini perlu dipelajari. Kemudian yang ke-12 manajemen hubungan masyarakat pondok pesantren. Pada tahap ini juga mahasiswa diharapkan untuk kemudian mengidentifikasi kembali pihak-pihak mana saja yang kemudian bisa diajak untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan memajukan pondok pesantren. Disinilah dibutuhkan calon-calon pimpinan, calon-calon manajer, calon-calon pemimpin yang komunikasinya baik dengan berbagai pihak untuk kemudian diajak bekerja sama, bisa dilibatkan dalam pengembangan pondok pesantren itu. Oke, kemudian yang ke-13 kita akan belajar tentang manajemen keuangan dan ekonomi mandiri pondok pesantren yang produktif. Pada kesempatan ini juga selain mahasiswa yang bertugas mengupload tugasnya, namun setiap mahasiswa mendapatkan tugas, tiap mahasiswa mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi usaha-usaha mandiri apa saja yang perlu dirintis, dibangun oleh pondok pesantren untuk menjadi sumber pendanaan pendidikan pondok pesantren itu. Nanti langsung juga antum upload pada laman e-learning Unuja itu, atau bagaimana nanti mudahnya seperti itu. Pertemuan yang ke-14, kita akan mempelajari tentang manajemen budaya dan lingkungan Islami pada pondok pesantren. Nah, ini antum yang ada di pondok pesantren tentunya sudah banyak tahu itu
coba kita identifikasi, ditulis, disusun apa kira-kira, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Kemudian pertemuannya ke-15, ini merupakan pertemuan yang terakhir sebelum ujian UAS. Kita akan juga menyinggung tentang SIM. SIM itu adalah Sistem Informasi Manajemen Pondok Pesantren. Harus bagaimana pondok pesantren dengan perkembangan teknologi yang cukup canggih ini. Kiranya kita harus terbuka untuk memanfaatkan itu, sehingga kemudian layanan pendidikan, layanan sosial, dan layanan apapun yang ada di lingkungan pondok pesantren bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat, bagi santri, bagi guru, ustadz-ustadznya, dan bagi masyarakat secara umum. Baru yang terakhir, pada pertemuan terakhir kita akan melakukan ujian akhir semester sebagaimana di UTS. Kalian tinggal menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan jawabannya. Pilih satu jawaban yang menurut mahasiswa itu adalah benar. Hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui pemahaman mahasiswa bagaimana antum semuanya sudah sangat paham dengan manajemen pondok pesantren atau masih ada ketidakpahaman di situ. Itu bisa jadi. Para mahasiswa, itu tadi pembahasan yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan ini. Saya kira cukup jelas ya. Nanti tinggal mengikuti silabus ini ke depan harus bagaimana dan lain sebagainya. Silahkan bisa dikerjakan secara step by step ya. Maka boleh dilakukan, tidak harus menunggu pada akhir pertemuan dan lain-lain sebagainya. Ini sudah mulai bisa dilakukan. Metodenya ya kita sudah menggunakan metode daring sebagaimana keputusan Universitas Nurul Jadid. Ketentuannya tentu setiap antum semuanya harus mengerjakan tugas yang ada tepat waktu, karena antum semuanya adalah mahasiswa pada konsentrasi manajemen pendidikan Islam. Tentunya harus sangat disiplin dong dalam mengerjakan tugas, dan itu kemudian agar menjadi kebiasaan dalam nanti bekerja di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ketentuan yang lain adalah bahwa saya sebagai dosen memberikan keleluasaan untuk tidak mengikuti perkuliahan moda daring ini, tapi jangan melebihi 5 tatap muka. Kalau demikian nanti sulit bagi saya untuk memberikan penilaian, sehingga tidak ada waktu tugas tambahan atau kemudian hal-hal yang lain. Jadi kalau sudah lebih dari 5, saya kira harus sudah harus mengulang pada semester yang akan datang. Oleh karena itu ini diperhatikan agar kemudian menjadikan perkuliahan, tujuan kita dalam berkuliah ini benar-benar dapat dilaksanakan secara maksimal seperti itu. Sedangkan penilaiannya tentu kehadiran itu, aktifkan dan diskusi serta unjuk kerjanya. Unjuk kerjanya itu dari beberapa tugas yang saya berikan, nanti ketepatan waktunya, ketepatan mengidentifikasi permasalahan yang diberikan tadi, terus kemudian bagaimana akhlaknya kalian dalam komunikasi bersama dosen, teman-teman dan lain sebagainya. Terus kemudian penilaian terakhir adalah yaitu adalah berdasarkan UTS, hasil UTS dan UAS yang telah dikerjakan oleh para mahasiswa semuanya. Saya kira ini sangat jelas sekali. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat. Para mahasiswa semuanya dapat menjalankannya dengan baik, rentetan perkuliahan ini, dan nantinya kemudian kita semoga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi calon-calon manajer yang berkualitas, insyaallah. Saya kira demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.